Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita mencoba membaca Injil dalam konteks, maka kita bisa semakin mengerti apa maksud Yesus, kenapa Yesus berkata demikian. Jadi konteks Injil Yohanes bab 14 sampai dengan bab 18 adalah konteks di mana Yesus bersama para murid sebelum Yesus menderita. Jadi Yesus itu mempersiapkan para murid. Kenapa? Karena sebentar lagi mereka akan mengalami peristiwa yang hebat yang bisa mengancam hidup mereka pula. Maka kata-kata Yesus jelas, janganlah kamu khawatir. Yesus mau menegaskan kepada para murid bahwa jalan hidup mereka, pilihan hidup mereka, keyakinan hidup mereka tidak akan pernah menyesatkan dan menghancurkan mereka. Bahkan Yesus memberi jaminan, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ini menarik bagi kita. Karena seringkali kita pun meragukan iman kita. Kita sering mempertanyakan apakah seperti ini menjadi pengikut Yesus itu. Karena ada beberapa orang yang berkata, kok menjadi pengikut Yesus susah ya? Apalagi beberapa orang berkata, kok kalau mau dibaptis menjadi Katolik aja kok lama? Ngapain sih? Tinggal cemplungin aja, disemprot pakai selang, beres. Jadi ingat, menjadi murid Kristus itu bukan masalahnya adalah mau doang. Nggak cukup cuma mau. Kita dituntut untuk hidup di dalam Yesus. Nah ini yang nggak gampang. Jadi kita cuma maunya menjadi anggota Katolik, tertulis dalam KTP-nya Katolik, tetapi tidak pernah mau hidup sebagai seorang pengikut Yesus. Apalagi hari ini kita mendengar Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ingat, ini tuh dikatakan di dalam Talmud, Talmudnya Yahudi, itu berkata apa? Yahweh adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yahweh. Dan Yesus di dalam Injil Yohanes berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Menarik. Seluruh para nabi menunjukkan jalan ke surga. Jalan pada kebenaran. Jalan pada kehidupan kekal. Tapi hanya Yesus yang berkata, aku jalan itu. Maka Santo Agustinus pernah berkata, kalau Tuhan Yesus bersabda, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, apa artinya? Artinya, di sampingku engkau harus berjalan, karena aku adalah jalan. Kepadaku engkau harus datang, karena aku adalah kebenaran. Dan di dalam aku engkau harus berada, karena aku adalah hidup. Nah kalau kita memulai yang pertama, terminologi yang pertama, jalan. Yesus itu jalan. Dan Yesus menunjukkan dalam hidupnya jalan seperti apa yang menghantar pada keselamatan. Tentu jalan kekudusan yang bisa kita lihat dalam hidup Yesus. Kesempurnaan cinta. Ini menarik. The perfect love is the selfless love. Jadi cinta yang sempurna adalah cinta yang menghabiskan dirinya. Yang melupakan dirinya. Maka Yesus mengatakan jalan sempurna adalah apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Jadi kita harus semakin sadar kalau mau ngikut Kristus itu tidak bisa enak-enak doang. Tidak bisa tenang-tenang aja. Tidak. Yesus menuntut kita untuk hidup di dalam sebuah pengorbanan.
Jadi kalau saya berpikir itu agama Katolik ini adalah agama yang penuh pengorbanan. Pengorbanan. Kenapa? Ya karena salib toh. Dan apa yang membedakan pengorbanan sebagai pengikut Kristus dengan orang lain? Itu yang harus menyadarkan kita. Pengorbanan pengikut Kristus adalah pengorbanan yang diakui, dipercayai akan membuahkan kemuliaan. Jadi there's no crown without cross. Tidak ada kemuliaan yang tanpa penderitaan. Gak bisa kita menemukan sebuah keluarga yang indah, warohmah, mawadah, dan barokah. Gitu ya. Kan istilahnya itu kan kayak gitu ya, Pak Ali tahu banget gitu ya. Jadi barokah itu bukan berkembang barekah gitu, bukan. Barokah itu terberkati, warohmah gitu ya. Dan sejahtera. Gak mungkin itu semua terjadi begitu saja di dalam keluarga. Enggak. Harus ada sacrificing, harus ada pengorbanan. Entah dari seorang suami, seorang bapak, seorang anak, seorang ibu. Saya harus berkorban. Menarik sekali, walaupun saya belum pernah menjadi bapak dan tidak pernah mau punya cita-cita jadi bapak. Karena saya lihat penderitaan bapak-bapak. Juga penderitaan bapak saya membesarkan saya gitu ya. Saya itu ngelihat bapak-bapak itu kalau udah capek bekerja, kesel, jengkel, sudah dimarahin oleh bosnya. Pulang ke rumah tuh kan inginnya istirahat gitu ya. Inginnya santai-santai, inginnya tuh me time gitu. Leisure. Tiba-tiba anaknya datang yang kecil. "Pa, ayo kita main, Pa. Ayo kita main, Pa." Tapi ya sudah, dia main. Dan ketawa anak-anaknya itu bisa membuat dia sukacita. Konon katanya ya, gue sendiri belum pernah belajar gitu. Karena kalau saya pulang ke pasturan, misalnya Pastor Balok ngajak main, ya saya nggak mau gitu, capek gitu ya. Misalnya gitu ya. Kan dia bukan anak saya gitu ya. Tidak ada hubungan badan dan tidak ada hubungan biologis itu. Tetapi kalau anak sendiri yang ketawa, itu tuh menjadi sumber sukacita. Ibu aja, ibu sama. Kalau ibu sedang lapar gitu ya, tiba-tiba anaknya ngomong, "Mama, aku mau super mie, tolong buatin super mie." Langsung dibuatkan, walaupun ibu itu lapar. Dibuatkan. Ngelihat anaknya senang, udah makan, "Mah enak banget." Itu sudah menjadi sukacita. Mama nggak perlu makan pun, sudah senang. Tapi nggak akan mungkin toh mama nggak makan. Pasti mamanya menemanin gitu ya. Anaknya 1 super mie, dia 2 super mie gitu ya. Tapi apa yang saya mau katakan, bahwa sukacita itu muncul, damai sejahtera itu muncul dari sebuah pengorbanan. That is crown. That is crown. Jadi jangan berpikir kemuliaan penderitaan kita tuh nanti di surga. Ya kalau masuk. Kalau setelah menderita di bumi ini kan ada penderitaan-penderitaan yang konyol. Maaf ya, tidak semua penderitaan itu benar. Ada penderitaan-penderitaan yang konyol. Lalu setelah penderitaan di muka bumi ini, nanti di masa depan pun saya harus menderita untuk selama-lamanya. Blow on kan? Jadi kemuliaan itu bukan berarti kelak akan kita terima. No. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah karena pengorbanan adalah damai sejahtera. Ingat, kata-kata Yesus pada saat para murid ketakutan. Yesus berkata, "Jangan takut. Damai sejahtera menyertai kamu." Jadi memang kalau Yesus berkata akulah jalan, itu berarti Jalanku akan membawa kedamaian. Maka orang-orang yang hidup di jalan kedamaian Tuhan itu seperti orang-orang kudus. Seperti Santo Santa. Apa sih Santo Santa? Pak Ali sudah pernah melihat orang kudus atau belum? Ya, di Jawa Tengah. Pinter. Ini kalau SD-nya nyogok tuh kayak gini, saudara-saudara gitu ya. Kreatif. Ada orang kudus di Jawa Tengah gitu ya. Maksud gue gitu ya. Orang-orang suci gitu ya, bukan orang-orang dari kudus.
Nih Pak Ali saya jelasin. Ini khusus khotbah untuk Pak Ali saja. Jadi nanti Pak Ali ngasih amplop ke gue. Suatu hari seorang anak dibawa oleh ibunya ke katedral. Di katedral itu banyak kaca patri. Dan digambarkan melalui kaca patri itu orang-orang kudus. Anak kecil itu tidak tahu. Pada saat itu sedang terang benderang. Lalu anak itu digandeng oleh ibunya. Lalu anak itu melihat ke atas, melihat kaca patri. Bagus-bagus. Lalu anak itu menarik tangan ibunya. Mama, siapa itu? Lalu mamanya berkata, itulah Santo Santa. Itulah orang-orang kudus. Lalu anak itu berkata, oh aku ngerti sekarang. Orang kudus itu adalah orang yang bercahaya ya Maya. Orang kudus adalah orang yang berhasil melanjutkan cahaya Tuhan kepada sesama. Orang kudus adalah orang yang mampu memberikan kemurahan Tuhan kepada orang lain. Orang kudus adalah orang yang tembus oleh cinta Tuhan. Bisa menghantar orang merasakan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Dan siapakah itu? Anda. Kita dipanggil untuk sampai pada kekudusan. Jangan cuma ngomong amin doang. Mari kita bertobat.